Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Fida Anissa Imran Hafsah akan menyampaikan materi tentang membuat blog dengan blogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Meskipun cuacanya lagi panas-panasnya, kita harus tetap bersemangat untuk belajar. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Bu Fida ingin 2 perwakilan dari kalian bisa maju ke depan untuk mengikuti games kali ini. Silakan, siapa yang mau terjadi? Oke, Ciara boleh maju. Ya, silakan maju. Di sini. Gamesnya adalah tebak logo, ya. Jadi teman-teman yang tahu jawabannya tidak boleh memberitahu pemain yang sedang ada di depan. Salah satu dari mereka akan membawa logo yang berkaitan dengan informatika. Kemudian salah satu akan menjelaskan tentang deskripsi logo itu sampai logonya terjawab. Nanti setelah 2 logo bisa terjawab, kita bisa ganti ke pemain yang lain. Oke, bisa dipahami Mbak Ciara dan Ciara? Siapa yang mau menebak dan siapa yang mau mendeskripsikan? Aku pengen mendeskripsi. Oke, yang menebak. Iya. Jadi Ciara yang bawa ya. Coba. Instagram. Jadi selanjutnya Bu Fida akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memanfaatkan perangkat digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi, dan kolaborasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini di breakdown menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bu Fida akan menjelaskan materi tentang blogger, cara membuat blogger, cara membuat konten di blogger, kemudian menampilkan blogger. Yang hari ini kalian akan dibagi menjadi kelompok, 1 kelompok 3 orang sesuai dengan grup yang tempat duduk kalian sekarang ini. Dan nanti akan membuat rancangan blog secara tertulis, kemudian rancangan blog itu akan dibuat secara asli di blogger. Aktivitas pertama yang akan kita lakukan yaitu ada beberapa pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian membaca artikel di internet? Pernah. Artikel apa aja yang biasanya kalian baca di internet? Makanan, pelajaran, lalu berita, betul. Lalu apa lagi? Olahraga, lalu fashion, lalu kesehatan, dan lain sebagainya, dan banyak topik yang lainnya. Bagaimana sih tampilan artikel yang menarik menurut kalian? Yang ada gambar-gambarnya, kemudian bahasanya menarik, topiknya lagi rame. Berarti tampilan dari sebuah konten apakah mempengaruhi minat pembacanya? Iya, makanya kita harus membuat selain kontennya menarik, tampilannya juga harus menarik. Tahukah kalian cara membuat artikel pada website? Ada yang sudah pernah mencoba membuat artikel di website?
Belum. Jadi selama ini kita sudah bisa menggunakan search engine, menggunakan aplikasi browser, mencari informasi, dan kita sudah bisa menganalisis bagaimana informasi yang menarik dan kurang menarik menurut kalian. Dan hari ini kita akan belajar juga bagaimana sih cara membuat blogger yang menarik agar bisa menyenangkan untuk dibaca oleh pembacanya. Ya, biasanya dulu itu orang membuat catatan harian di buku diary atau buku harian. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ada sebuah teknologi yang bisa menggantikan buku harian itu, yaitu jurnal digital atau jurnal online yang biasa kita sebut dengan blog. Dan kemampuan dasar untuk membuat blog ini diawali dengan membuat dokumen multi konten. Ada yang memahami maksudnya dokumen multi konten. Multi itu apa? Multitasking, multi guna. Itu apa? Berarti multi itu satu atau banyak? Banyak. Kalau multi konten berarti banyak konten. Kalian pernah nggak ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru membuat laporan yang di dalamnya itu ada teksnya, ada gambarnya, ada tabelnya, ada grafiknya? Pernah? Nah, itu termasuk grafik multi konten. Yang disusun dalam pendekatan waktu atau berupa lini masa atau timeline. Jadi dia ada timelinenya. Blog ini dipublikasikan melalui internet sehingga orang lain dapat dengan mudah membacanya tanpa harus meminjam catatan secara fisik. Jadi artikel-artikel yang kalian baca itu namanya adalah blog ya anak-anak ya, yang disusun sesuai dengan topiknya masing-masing. Sesuai dengan pengertian blog, yaitu catatan harian atau jurnal harian tapi secara digital. Dimana kalau kita sudah mengunggah sesuatu di internet atau di media digital, itu sekali kita klik unggah, itu bisa tersebar ke seluruh dunia anak-anak. Siapapun bisa melihat postingan itu. Kira-kira kalau tulisan kita bisa dibaca oleh semua orang di seluruh dunia, yang belum tentu orang itu baik atau tidak baik, kira-kira informasi yang boleh kita sebarkan atau kita publikasikan di blog kita itu apakah terbatas atau boleh semua informasi kita bagikan? Kira-kira informasi apa yang tidak boleh disebarkan di data itu? Data pribadi seperti tanggal lahir, terus apa lagi? Ya, boleh menyebarkan hoax, alamat rumah, betul. Ada lagi? Nomor telepon, betul. Ada lagi? Nama orang tua, betul. Berarti kalian sudah paham ya kalau tidak semua informasi boleh disebarkan di internet. Coba Vida mau tebak-tebakan, nanti Vida akan menyampaikan informasinya lengkap. Baik, semuanya dijawab ya. Kemudian alamat rumah, tempat tanggal lahir, alamat sekolah, alamat rumah, kalau binatang peliharaan, tokoh idola, artis idola. Nah, ini adalah layanan penyedia blog yang nantinya kita akan membuat blog dari dua layanan digital ini yang cukup populer di Indonesia, yaitu Blogger dan WordPress. Yang di sebelah kiri adalah Blogger, yang di sebelah kanan adalah WordPress. Yang dua-duanya ini bisa diakses secara gratis. Nanti kita akan gunakan yang sebelah kiri. Jadi nanti untuk URL kalian akan ada di blogspot.com-nya, karena untuk pemula untuk belajar kita pakai layanan yang free dari Blogspot. Kalau pembacanya mau kembali ke postingan yang pertama kita, apa yang harus dia lakukan? Ini adalah istilah-istilah berdasarkan jenis kontennya. Kalau dari
bersama kelompok kalian, topiknya apa, judul blognya apa sebagai header dari blog kalian. Kemudian kalian bisa tuliskan rancangan konten yang akan kalian tuliskan di sini dan gambar-gambar pendukung atau objek apa yang akan kalian tambahkan di blog kalian di sini. Jadi sebelum menyusun blog secara asli di blogernya, kalian buat rancangannya dulu di sini. Bisa dipahami? Oke, silakan kerjakan. Nanti kalian suka fashion ya? Untuk cara membuat blog di blogernya, silakan diperhatikan tutorial yang akan kita sampaikan ya. Pertama, kalian ketikkan blogger di search engine seperti ini. Kemudian di bagian atas biasanya sudah akan muncul sendiri blogger. Mungkin boleh sambil diikuti ya tutorialnya. Apakah semuanya sudah muncul sama seperti yang ditampilkan di depan? Sudah. Oke. Kemudian kalian bisa klik yang create your blog. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa pilih akun salah satu dari anggota kelompok yang sudah di login-kan di komputer. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, jadi di sini ada judulnya, kemudian ada gambarnya, gambar pendukungnya, dan ada ceritanya. Apa yang dia sukai, kemudian kegiatan sehari-hari seperti apa, dan aktivitasnya bagaimana, kalau mau bergabung sama komunitas bagaimana, menghadapi rintangan bagaimana, dan merayakan kemajuan seperti apa, dan kata-kata motivasi di penutup yang menyatakan bahwa perjalanannya masih berlanjut ya. Nah, ini salah satu contohnya. Dan untuk mendapatkan desain blog yang berbeda, kita bisa atur di sini ya, di setting dan tema atau theme. Di sini ada berbagai macam desain warna sesuai dengan topik kalian. Kalau yang makanan berarti bisa pakai yang ini, extreme. Ya, ada berbagai macam template desain gratis free yang bisa kalian pilih dan bisa kalian lihat bagaimana hasilnya atau tampilannya ketika ditampilkan di blognya kalian. Itu that will be displayed at the top of your blog. Berarti ini yang akan muncul di atasnya blog kalian. Berarti yang title ditulis yang mana yang ini? Ya. Mau pakai spasi nggak bisa. Nanti ini kan ngetik ya, nanti udah tanya URL-nya untuk kalian sesuatu. Ini URL-nya bisa. Tampilan seperti ini. Kenapa robot? Karena
setelah makan. Inilah blog yang dibuat oleh kelompok kerja. Terima kasih. Berikan tepuk tangan teman-temannya. Objek gambar, membuat sketsa, menebarkan sketsa, mengeluarkan sedikit line, dan mewarnai gambar. Terus tips and trick agar jago menggambar kayak Tiara. Nice. Yang pertama adalah melihat referensi. Nah, berikutnya kami memilih topik fotografi dan untuk pilih-pilihnya kami memilihkan geodesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPA Basketball terdiri dari Hanif, Kafa, Rofi akan menjelaskan tentang olahraga basket di Indonesia. Alasan mengambil tema basket? Karena kita bertiga. Apakah semua rancangannya sudah dituliskan dalam blog kalian? Sudah. Terima kasih, beri applause untuk temannya. Ini mempresentasikan rancangan topik dan konten blog kita. Penyusunnya ada Emma, Shakila, Hera. Topiknya yang kita pilih adalah fashion karena kita suka fashion. Judul blognya adalah Our Image, Our Fashion. Rancangan konten blog yang kita buat itu isinya ada tips and match, contoh tips and match, terus tips berpakaian. Tema desain dan gambar pendukung yang akan dipresentasikan adalah gambar contoh fashion zaman sekarang, gambar pendukung, desain yang menarik dan fun, contoh color palette yang cocok untuk di mix and match. Baik, terima kasih anak-anak atas hasil kerja kelompok kalian dan blog yang sudah dihasilkan serta dipresentasikan. Apakah ada kendala dalam mengerjakan blog kali ini? Iya. Apakah semua materi ini bisa diterima dengan baik? Bisa. Oke, kalau seperti itu mungkin kita bisa mendengarkan simpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini ya. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya tentang kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama kita ada beberapa pengertian blog dan cara-cara membuat blog. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Selain kita mengetahui bagaimana cara kita bisa membuat blog, kita juga belajar literasi dengan membaca artikel untuk dijadikan sebagai bahan informasi membuat blog. Terima kasih. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang saya dapat adalah kita belajar mana informasi yang boleh kita publikasikan dan mana yang tidak boleh kita publikasikan di dalam blog. Terima kasih. Dan waktunya 3 menit sekarang. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah mengerjakan lembar refleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana saatnya setelah belajar hari ini senang? Alhamdulillah, semoga kegiatan pembelajaran berikutnya lebih seru dan lebih menyenangkan daripada hari ini. Kemudian kita bertemu lagi pekan depan ya. Untuk materi yang akan kita pelajari pekan depan adalah tentang belajar membuat vlog. Jadi kalau kita sudah belajar membuat vlog, saatnya kita membuat blog dengan konten berupa video. Jadi kita akan belajar membuat vlog.
belajar menuntut